Sampurasun Kesedayan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selamat, damai, tentram, sejahtera, dan bahagia. Selalu juga keluarga di rumah masing-masing. Malam ini saya coba perdalam. Kita coba dalami lagi mengenai manunggaling kaula Gusti yang selama ini selalu menjadi pokok dalam pemikiran dunia spiritual dan dunia keagamaan. Dalam bangsa kita tidak mengenal istilah manunggaling kaula hyang, tapi lebih mengenali istilah manunggaling kaula Gusti. Ada yang aneh di sini. Saat ada sekelompok orang mengatakan Gusti Allah, jika Gusti adalah Allah, maka sama dengan pengulangan Gusti-Gusti atau Allah-Allah. Belum lagi panggilan. Kita sering mendengar istilah Gusti Pangeran di Ponorogo misalnya. Apalagi di daerah saudara kita di Pulau Bali, nama Gusti itu bukan nama yang aneh, panggilan Gusti. Sehingga perlu kita luruskan, perlu kita pahami bahwa Gusti dengan hyang itu berbeda. Manunggaling kaula Gusti itu yang selalu dianggap kemanunggalan kita dengan Yang Maha Kuasa. Hyang Maha Kuasa berbeda dengan Gusti. Dan tidak ada panggilan Gusti Hyang, enggak ada. Hyang, Hyang saja. Kita tidak pernah mendengar istilah sembah Gusti. Kita lebih mengenalnya sebagai sembah Hyang. Maka perlu dibedakan, betul-betul dipertegas. Istilah manunggaling kaula Gusti yang sebenarnya itu apa? Perlu kita gali bersama agar kita tidak salah kaprah dalam memahami peristilahan. Tentu istilah yang salah mengakibatkan pemikiran yang salah juga. Sama dengan pertanyaan yang salah akan menghasilkan jawaban yang salah. Nah, ini yang akan kita kaji malam ini, yang mungkin agak berbeda dengan pemikiran-pemikiran dari saudara-saudara kita yang lain, yang ada di khususnya di seluruh Indonesia, yang selalu menganggap bahwa manunggaling kaula Gusti itu sama dengan kemanunggalan dengan hyang. Padahal jauh berbeda. Manunggaling kaula Gusti itu adalah diri kita sendiri. Sehingga kita perlu merecah istilah satu manunggal, kedua kaula, dan ketiga Gusti. Manunggalan adalah penyatuan, persetubuhan, keesaan.
Sedangkan kaula itu adalah sang pengabdi. Kalau dalam bahasa Jawanya kulo, ya kulo. Sedangkan dalam bahasa kitanya kaula, yang artinya yang mengabdi. Kalau abdi sendiri berasal dari bahasa Arab, yang banyak dapat kita temukan dalam kamus-kamus. Lalu Gusti itu apa? Gusti itu adalah sesuatu atau suatu entitas yang betul-betul menguasai kaulanya, yaitu diri kita, tubuh kita. Tubuh kita inilah yang disebut kaula, yang menjalankan, melaksanakan perintah. Sekarang kita mulai mencari apa yang disebut dengan Gusti. Gusti adalah pemerintahnya. Karena dia punya kekuasaan untuk memerintahkan apapun. Sehingga dapat dipastikan yang disebut sebagai kaula adalah rumahnya, yang disebut Gusti adalah pengisi dan pemikirannya. Kita simpelkan saja, adalah Gusti itu adalah daya cipta kita. Kitalah sang pencipta. Cipta itu artinya pikir, dalam bahasa Arabnya fikir. Sehingga yang disebut dengan manunggaling kaula Gusti, kalau tidak manunggal, bagaimana perintah bisa dikerjakan oleh kaula? Bagaimana tubuh kita bisa bekerja kalau tanpa ada yang memerintah? Dari mulai kita bayi sampai hari ini, bilanglah tumbuhnya rambut, itu atas perintah dari Gusti. Dan kita nggak mikir lagi, tidak berpikir apapun. Alis tumbuh, padahal berdekatan. Antara rambut dengan alis itu berdekatan. Tapi rambut bisa panjang sekali. Alis tetap. Ya ada yang panjang ada, tapi sepanjang-panjangnya alis tidak akan sepanjang rambut. Tidak jauh dari situ, dari alis ada, kalau laki-laki ya, ada kumis. Kumis bisa panjang, seperti rambut. Jenggot juga bisa panjang, seperti rambut. Dah sampai situ dulu lah. Nanti kalau ke bawah kebanyakan nanti. Lalu bagaimana dia merasakan panas, merasakan dingin, dan lain sebagainya. Bagaimana kita diperintah untuk duduk oleh sang penguasa ini. Bagaimana kita diperintahkan untuk memilih. Duduk, berdiri, berjalan, melangkah, dan lain sebagainya. Bahkan sudah sampai tidak terpikirkan lagi bahwa kita itu sedang berjalan, bahwa kita itu sedang duduk, bahwa kita itu sedang melakukan sebuah kegiatan karena terbiasa saja. Sehingga apa yang disebut dengan manunggaling kaula Gusti adalah keselarasan antara jiwa, pikiran kita, dan raga kita. Itulah manunggalannya. Gustinya yang mana? Tentu bukan seorang. Entitas Gusti pasti punya power, punya kekuatan untuk memerintah dalam bentuk apapun. Perintah dia, contoh kita mengangkat ini atas perintah dari Gusti. Lalu perintahnya adalah minum. Ayo pada diminum. Itu atas perintah Gusti. Lalu kaula menjalankannya. Bukan perintah Hyang. Emang Hyang pernah memerintah itu? Hyang itu suwung, Hyang itu kosong, Hyang itu tidak ada.
sesuatu yang mutlak, ketiadaan yang absolut. Bagaimana dia bisa berkehendak? Dia itu hanya merupakan, bukan merupakan, tidak berupa ya. Dia itu tidak rupakan. Karena tidak ada rupanya. Kosong, bolong, tidak ada apapun. Bahkan energi pun ada di dalam hyang. Frekuensi ada di dalam hyang. Getaran ada di dalam hyang. Semuanya ada di dalam kekosongan. Kebeningan, keheningan, betul-betul ketiadaan yang absolut, mutlak. Itu hyang. Cuman namanya juga manusia ya. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, perilaku manusia itu selalu ingin mencari dan harus terbuktikan adanya. Kita bisa buktikan hyang? Bisa. Apa susahnya? Kita dikasih mata kok untuk melihat tentang kekosongan, tentang ketiadaan. Ini sekarang kita di antara ini, kita sedang melihat hyang. Dari situ, kita sering terjebak oleh objek. Hingga muncullah titik api atau fokus. Saya melihat Kang Bayu, melihat Kang Ulum, saya melihat Sony, saya melihat jam, saya melihat segala macam. Lalu dari hasil penglihatan mulailah muncul penilaian. Perilaku tentang Kang Ulum, perilaku tentang Bayu, perilaku Sony, perilaku semua jadi dinilai oleh kita. Pun material juga sama. Kita memberikan nilai. Bahkan kita memberikan titik gunanya. Oh, kalau ini berarti tempat air sebesar ini. Namanya bukan gelas yang gini apa ya? Mug. Lu kalau salah bukan salah saya, salah dia. Dibilang cangkir bukan. Kita tahu cangkir tuh yang seperti itu. Botol juga bukan. Tapi ini tempat air dan ini untuk minum. Jadi seringkali kita tertipu oleh, bukan tertipu. Kita terfokuskan kepada objek-objek. Sehingga kita melupakan bahwa segala keberadaan itu ada di dalam ruang ketiadaan. Kita bisa lihat ini karena ada ketiadaan. Kita bisa bernafas karena ada ketiadaan. Di dalam ketiadaan itu ada molekul-molekul. Ada oksigen, ada nitrogen. Nitrogen masuk nggak? Nggak tahulah, saya juga bukan ahli-ahli yang seperti itu. Tapi akibat adanya kekosongan maka muncullah molekul-molekul tadi. Saya berbicara lalu terdengar. Menjadi dari frekuensi suara saya, dari gelombang, frekuensi itu kerapatannya, gelombang itu amplitudenya, kemudian terjadi vibrasi. Mulailah menjadi terdengar. Itu diakibatkan karena adanya ruang kosong. Karena adanya hyang. Nah, sekarang kita sudah bisa mulai memahami, semoga Gusti adalah diri kita sendiri. Yang diakibatkan karena masuknya hyang. Nggak tahu seberapa banyak hyang yang masuk dalam diri kita. Bahkan sebetulnya tubuh kita pun merupakan molekul. Hanya terlihat padat saja.
versi mata kita. Nah, jadi apa yang disebut dengan manunggaling kaula Gusti adalah keutuhan diri kita sebagai manusia seutuhnya. Apakah itu ada pada manusia saja? Tidak. Pada binatang pun terjadi manunggaling kaula Gusti. Pada tumbuhan, pada batu, pada bumi. Ya jangan tanggunglah pada ruang galaksi aja. Semuanya merupakan pola manunggaling kaula Gusti yang berada di dalam hyang. Artinya mereka punya kecerdasannya masing-masing. Matahari punya kecerdasannya masing-masing sendiri. Matahari punya kecerdasan sendiri, bulan punya kecerdasan sendiri, pohon bambu punya kecerdasan sendiri, badak, gajah, harimau, dan lain sebagainya punya kecerdasan sendiri. Dan mereka punya bentuk yang khas, bentuk-bentuk yang khusus. Dalam buah-buahan sama. Dia punya aroma yang sama, dia punya rasa yang sejenis, dan seterusnya. Bahkan bentuknya pun begitu. Pada bunga juga sama. Jadi bunga melati tidak akan tertukar dengan aroma duren. Nggak akan. Kenapa? Karena kecerdasan akibat manunggaling kaula Gusti. Ya kita saja kesombongan manusia menganggap bahwa pohon tidak punya otak. Kata manusia. Gitu. Kalau kata pohon kan manusia yang nggak punya otak. Ya, ketika dia ditebang, itu pohon yang sebelahnya ngomong. Lihat, manusia kan nggak punya otak. Udah dikasih tempat berlindung, dikasih udara yang segar, menghasilkan udara segar, dan lain sebagainya. Hanya kita tidak mendengar, kita tidak tahu. Boleh jadi ini diakibatkan dogma. Saya mengatakan dogma, tapi bukan ruang dogma dalam keagamaan, tapi dogma dalam ruang ilmu pengetahuan. Yang masih belum sampai mana-mana sebetulnya. Pohon selalu mengejar ke arah timur. Mengejar ke arah sinar matahari pagi. Pepohonan rata-rata seperti itu. Untuk tumbuh. Nah, sekarang kita sudah mulai paham setidaknya tentang manunggaling kaula Gusti. Manusia dengan otaknya, dengan semua jeroan, jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Itu semua sistem kecerdasan yang ada di dalam tubuh kita sebagai kaula. Jadi begitu banyak kaula di dalam diri kita. Dari telapak kaki kita sampai rambut. Dari kulit terluar kita sampai inti sumsum. Semua kaula. Untuk menjalankan perintah dari Gusti. Mungkin boleh jadi pertanyaan yang disebut Gusti itu adalah apakah rasa ataukah pikiran? Rasanya mungkin untuk sementara waktu saya pribadi menganggap yang disebut Gusti adalah pikiran. Tapi boleh jadi yang disebut Gusti adalah rasa sebetulnya. Dari rasa naik diterjemahkan oleh pikiran, lalu pikiran menawarkan ribuan bahkan jutaan alternatif. Misal, saya ingin bahagia atau saya ingin gembira. Diterjemahkan oleh otak kita. Gembira yang seperti apa? Gembira karena kita bernyanyi,
gembira karena kita bisa lari pagi, gembira karena ketemu dengan si A, si B, si C, gembira karena kita bisa main motor, gembira jutaan itu bisa keluar alternatif kegembiraan. Sayangnya seringkali rasa kita, kegembiraan ini tidak bersamaan. Harusnya itu bersamaan. Ketika rasa gembira muncul, ingin kita munculkan, ciptakan apa yang ingin kita gembirakan, agar si pohon ini menjadi kuat. Jadi lebih kurangnya, rasa itu merupakan akar. Lebih kurangnya begitulah. Kita anggap supaya mudah. Perumpamaannya, rasa merupakan akar atau bibit. Lalu tumbuh, lalu mengeluarkan cabang, dari cabang mengeluarkan daun, dari daun-daunan kemudian berproses, lalu mengeluarkan bunga, dari bunga mengeluarkan buah. Anggap seperti itu. Kalau kita bisa menyelaraskan antara rasa, pikiran, ya, kemudian gerak, kekaryaan, atau bagaimana tubuh kita digunakan, maka semua menjadi satu kesatuan. Semua bisa terjadi kalau kita mampu mencapai tingkatan manunggaling kaula Gusti. Jadi manunggaling kaula Gusti bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam diri kita keluar. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, semua berasal karena penyatuan dari cita, cipta, rasa, karsa, karya. Jadi seluruhnya menjadi satu kesatuan. Itulah yang disebut sebagai manunggaling kaula Gusti. Nah, seringkali kita ini pasingsal. Rasanya tidak jelas, rasa itu selalu kita tunggu-tunggu. Kita tidak pernah menentukan. Setiap hari, pernah nggak kita membiasakan hari ini saya ingin gembira? Saya kira jarang. Mungkin 99% orang bangun menunggu rasa. Kalau menunggu rasa berarti pikiran duluan. Menunggu kejadian. Baru terjadi rasa. Artinya rasa menjadi jajahan dari pikiran kita. Bagaimana kalau dibalik? Ketika kita bangun tidur, bilanglah bangun tidur ataupun mau tidur. Justru kita menentukan dulu rasa apa yang ingin kita ciptakan untuk besok. Bilanglah untuk besok. Atau ketika bangun tidur, ciptakan rasa pada diri kita. Saya ingin gembira. Saya ingin merasakan cinta kasih, kasih sayang, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu, naikkan ke pikiran kita. Ini kalau dilihatnya bertahap ya. Tapi sebetulnya itu seperti mata uang. Bersamaan. Antara rasa dengan cipta itu bersama. Antara rasa, bilanglah rasa di sini. Anggaplah rasa di sini. Saya tidak tahu rasa sebetulnya ada di mana. Anggaplah rasa itu ada di sini. Lalu kita naikkan. Seolah-olah dinaikkan, padahal tidak. Itu kontak. Lalu bayangkan, ciptakan, rasa itu adalah apa yang kita pikirkan. Rasa yang ingin kita dapatkan adalah rasa yang tercipta, yang selaras dengan pikiran kita. Secara bersamaan. Lakukan beberapa kali. Jangan gonta-ganti tapi ya. Jangan serakah. Gitu.
Hari ini saya ingin merasa bahagia, merasa senang. Senangnya apa? Senang dengan sate kambing gitu misalnya. Rasa dengan sate kambing itu harus bersamaan. Rasa senang dengan sate kambingnya, jangan sate kambing lah nggak enak kan. Rasa senang dengan eh, keinginan tertentu. Ciptakan. Ini yang disebut daya cipta. Ini yang disebut sang pencipta. Bahkan ini yang disebut maha pencipta. Apa yang tidak bisa kita ciptakan oleh otak kita? Makanya disebut maha pencipta. Artinya tiada batasan untuk berpikir, memikirkan, atau membentuk sesuatu melalui pikiran. Nah, ketika dia selaras, lalu terjadi perubahan pada kimia tubuh kita diakibatkan karena perintah. Jangan takut, tubuh kita itu punya kecerdasan yang luar biasa. Dan dia akan mengikuti perintah dari Gustinya. Dia akan mengikuti perintah dari Gustinya. Lalu bagaimana dengan Hyang? Kalau sudah manunggaling kaula Gusti, layaknya kita mempersembahkan diri kita kepada Hyang. Tapi bukan berarti kita tidak punya hak sebagai manusia. Jadilah manusia yang sewajarnya. Gak punya uang, ya minta uang. Cari uang. Minta uang tuh bukan keluar ya, maksudnya bukan keluar. Mintalah pada Gusti kita. Dagangan terlaku, minta. Jangan keluar mintanya, minta ke dalam. Ingat yang tadi, kita kembalikan lagi supaya menjadi selaras, bahwa rasa, cipta, ini bermain dalam ruang energi. Ini akan mengeluarkan gelombang. Inilah nanti yang akan beresonansi kemana-mana. Ini yang akan mengantarkan kita kepada titik apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Nah, itulah kalau kita sudah bisa mencapai manunggaling kaula Gusti. Kurang satu saja, ya belum memanunggal, belum sempurna kemanunggalan. Kurang satu itu apa? Ya ini rasanya kita ciptakan, kita hadirkan, ciptanya lalu kita gambarkan, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Ya salah. Kaulanya belum dikerjakan soalnya. Itu baru Gusti yang bekerja. Kaulanya belum dijalankan. Nah, si kaula inilah yang seringkali juga yang menjadi hambatan. Kenapa hidup kita tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan, dan lain sebagainya. Coba minta kepada Hyang. Jago kalau dikasih. Hyang kan subung. Hyang tidak punya keinginan. Hyang itu tidak punya otak. Hyang itu bening, jernih, hening, dingin, tidak ada, absolut tidak adanya. Lalu kita minta, dikasih sama dia. Tah, eueuh, cenah. Hayang deui, hayang. Tah eueuh, cenah. Selalu tidak ada. Tidak ada lagi. Ya iyalah kita mintanya kepada Hyang. Tidak. Itu sebabnya kita melakukan sembah kepada Hyang. Kenapa? Karena permintaan kita akan hadir di dalam Hyang. Contoh,
Saya ingin senang karena punya mobil baru atau motor baru. Nanti kebaruan itu muncul di dalam ruang atau di dalam ruang kekosongan. Maka datang. Rasanya sih gampang, tapi untuk langsung menyelaraskan ini, itu yang rada sulit. Belum lagi si otak kita yang tidak terlatih seringkali terkena beban-beban yang lain. Jiwa kita juga sama. Terkena entah itu luka atau beban-beban yang lain. Ada rasa ketidakpercayaan, tidak punya keyakinan, tidak punya percaya diri. Nah, itu yang disebut sebagai manunggaling kawula Gusti, lebih kurangnya sama dengan menjadi diri sendiri. Manunggal antara kaula dengan Gusti. Mana kaula ini? Yang jelas sekali, sangat jelas. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dari kulit terluar hingga inti sumsum. Termasuk organ-organ tubuh kita. Itu semua kaula. Sedangkan Gusti tidak terlihat sih sebetulnya, Gusti juga. Hanya kita bisa merasakan kehebatan bagaimana Gusti memerintah kaulanya. Contohnya, mari kita merokok dulu lah. Nah, itu perintah. Gusti saya memerintah. Ci Udun. Nah, lalu ini kaula tadi sudah bekerja mengambil ini, lalu satu lagi mengambil ini. Lalu si kaula ini pintar banget gitu. Jadi, kan kesalah. Ini kaula yang goblok kalau sampai begini gitu. Kesini, saking pinternya, nggak ada yang ngajarin. Dan kita tahu, si kaula ini tahu, ini yang harus diginiin. Lalu ini ke sini. Lalu hebatnya disedot. Luar biasa kaula mengikuti perintah Gustinya. Kata Gusti saya, coba minum sedikit kopinya. Kaula menjalankan tugasnya dengan baik. Mengambil ke sini, lalu tadi kata kaula goblok. Dan yang hebat, sama dia ditelan, sama kaulanya telan, dan dia tahu harus masuk kemana, salurannya kemana, diolahnya harus menjadi apa, apakah jadi penyakit, apakah itu semua dari bagaimana kaula ini harus kita jaga, waspada sekali, harus waspada. Jangan sampai kaula melawan kepada Gustinya. Mudah-mudahan sampai sini terpahami, karena kalau membahas siang cukup kita diam, jangan banyak bicara, jangan banyak bertanya, bahkan jangan bicara, jangan bertanya, cukup menang. Masuk ke kesubungan, masuk kepada kekosongan. Semoga apa yang saya paparkan bisa menjadi bahan perenungan, bahan diskusi, bahan perdebatan yang sengit kalau perlu, tapi untuk mendapatkan pencerahan tentunya, untuk kita pikirkan bersama. Begitu tuturan dari saya. Seperti biasa, saya selalu mencoba untuk singkat, padat, dan mikir. Rahayu, rahayu, rahayu. Nuhun.